Pohon yang sombong. Alkisah, sepasang pohon berdiri di tengah hutan. Yang pertama adalah pohon jeruk, dan yang kedua adalah pohon mangga. Pohon mangga itu secara alami ramah dan ceria. Burung-burung akan berduyun-duyun datang untuk menggigit buahnya setiap musim gugur. Burung pipit membangun sarang di dahan-dahannya, dan burung walet bernyanyi untuknya. Pohon itu senang menyambut semua burung dan bernyanyi bersama mereka. Dia adalah pohon yang baik hati. Dia akan memberikan keteduhan bagi yang melihatnya dan berdiri tegak ketika angin datang memanggil. Namun, pohon jeruk sama sekali tidak murah hati. Dia selalu terlalu peduli dengan penampilannya. Dia terlalu senang dengan dirinya sendiri karena lebih tinggi dan lebih hijau daripada pohon mangga. Dia tidak pernah mengizinkan burung-burung hinggap di atasnya dan melempari siapapun yang mencoba duduk di tempat teduhnya dengan daun-daun kering dan buah beri. Ifjen membuatkan sehingga kelak Ziti penuh memberikan keteduhan tersendiri. Apa kau yakin? Jadi mengapa mereka harus duduk dalam bayangan saya? Apa kau mengerti kenapa? Karena tidak semua pohon memiliki keteduhan yang sama indahnya dengan pohonku. Tasno Detaility berbicara dengan Anda. Halo, keluar. Pergi ke pohon mangga itu. Kalian semua mengacaukan gaya daunku. Orangnya, ayo. Hamba saya mungkin hanya ingin membangun sarang. Jangan pernah membiarkan burung hinggap di tubuh Anda. Mereka menakjubkan, dan mereka menyanyikan musik yang indah. Oh tidak, lagu yang membuatku bosan. Dan tolong, tidak ada yang boleh mendekati dedaunan saya. Mereka akan merusak ranting-rantingku yang indah. Kau boleh menduduki dedaunan itu. Kamu lebih pendek dariku dan kamu tidak terlihat fantastis. Halo, awas, itu adalah hal yang tidak baik untuk dikatakan olehnya. Oh, tidak apa-apa, berangin. Saya tidak terluka. Tertembak tidak selalu merupakan hal yang mengerikan. Saya puas dengan diri saya. Tidak ada yang berubah antara pohon mangga dan jeruk selama beberapa hari. Sementara pohon mangga tersenyum dan bernyanyi sepanjang hari, pohon jeruk tidak berbicara kepada siapapun. Suatu hari, segerombolan lebah madu terbang ke hutan. Ratu lebah sangat senang ketika melihat pohon jeruk. Oh, pohon ini sangat besar dan kokoh. Ini akan sangat ideal untuk rumah kita. Kita bisa membangun sarang di sini. Maafkan aku. Siapa bilang kau bisa? Aku tak ingin madu lengketmu menetes di dahan-dahanku, dan kau akan berdengung sepanjang hari. Ada hal yang lebih penting yang harus aku selesaikan. Anda adalah sebatang pohon yang berakar di satu lokasi di dalam hutan. Apa maksud Anda bahwa ada hal yang lebih penting yang harus Anda capai? Terserah. Anda tidak akan membawa buzzer kecil yang mengganggu itu. Jeruk, lebah madu adalah apa adanya. Lebah madu memainkan peran penting di alam. Mereka selalu membutuhkan pohon untuk membangun sarang lebah. Bagaimana alam akan tetap seimbang jika kita tidak saling membantu satu sama lain? Alam tidak akan membuat saya begitu kuat dan indah jika dia ingin saya merusak dahan-dahannya. Saya adalah makhluk alami yang cantik. Jadi, demi alam, saya akan menjaga diri saya tetap cantik. Dan apa gunanya menguliahi saya? Anda melakukannya jika Anda peduli dengan lingkungan. Anda membiarkan lebah-lebah ini membangun sarang lebah pada Anda. Sekarang jika Anda mengizinkan saya... Ucapan pohon jeruk itu sangat menyengat pohon mangga. Tapi dia memilih untuk tidak menanggapinya. Dia memanggil kawanan lebah dan mendorong mereka untuk membangun sarang di dahannya. Oh, Mangga, kamu baik sekali. Kami ingin membuat sarang di sini. Yum. Anda memiliki aroma yang indah. Hahaha. Oh, terima kasih, Yang Mulia. Saya tersanjung. Lebah-lebah itu membangun koloni mereka di pohon mangga dan hidup dengan nyaman di sana. Dengung atau lengketnya madu tidak mengganggu pohon mangga. Di sisi lain,
pohon jeruk terus berteriak pada semua orang yang terlihat. Hei, pembicaraan kecilmu menggangguku. Turunkan 1 atau 2 tingkat, Anda burung begitu optimis. Apakah Anda harus bernyanyi sepanjang waktu? Lama-lama, hal ini akan menjengkelkan. 2 penebang kayu tiba di hutan beberapa minggu kemudian. Mereka membutuhkan kayu untuk membangun rumah. Mereka mendatangi pohon mangga dan memutuskan untuk menebangnya. Mereka menemukan bahwa pohon itu sangat ideal untuk tugas mereka. Namun, salah satu dari mereka mengamati sesuatu. Tunggu! Apa sebenarnya Risato? Itu adalah serang lebah. Jika kita menebang pohon ini lebah madu akan menyerang kita. Oh ya, mari kita cari pohon yang lain. Para penebang kayu mulai menebang pohon jeruk tersebut. Mereka mengagumi ketinggian pohon itu. Mari kita mulai dari bagian bawah kulitnya. Akibatnya, para penebang kayu mulai menebang pohon jeruk itu. Pohon jeruk itu mulai menangis. Dia takut untuk meninggalkan hutan. Tiba-tiba, ia merindukan burung-burung dan burung layang-layang. Aduh, itu menyengat. Rencana apa yang mereka miliki untuk saya? Pohon mangga itu memantau semuanya. Dia memanggil lebah-lebah madu. Hei, lebah, apakah ada dengungan yang terjadi? Halo Mangga, apa yang terjadi? Orangnya dalam bahaya. Kita harus menolongnya. Kumohon, dia sepenuhnya peduli dengan dirinya sendiri. Dia selalu marah dengan segala sesuatu di hutan. Mengapa kita harus membantunya? Untuk alasan yang sama, saya memintanya untuk membantu Anda. Tapi dia tidak menolong Queenie. Mangga aku setuju dengan lebah untuk yang satu ini. Jeruk selalu merasa senang dengan dirinya sendiri. Para penebang kayu akan meninggalkannya sendirian jika ia membiarkan lebah membangun koloni di atasnya. Dia menerima apa yang layak diterimanya. Tidak, jangan berangin. Perilaku Orange tidak boleh mendefinisikan kita. Kita tidak boleh bersikap kasar kepada orang lain hanya karena mereka kasar kepada kita. Hutan ini adalah tempat tinggal kita semua. Kita tidak boleh meninggalkan Jingga saat dia sangat membutuhkan kita. Mangga benar, kita harus membantu jeruk. Bawa, Buzzer, ayo keluar. Orangnya membutuhkan dukungan kita. Lebah-lebah itu terbang keluar dari sarangnya menuju para penebang kayu. Lebah-lebah itu mulai berdengung di dekat telinga dan di depan mata mereka. Kita harus segera pergi. Lebah-lebah ini akan menyengat kita. Ini akan menyakitkan. Kita harus keluar dari sini. Pohon jeruk merasa malu dengan tindakannya setelah para penebang kayu pergi. Saya Ogdati Meniest, lebah madi. Setelah kenenduan tani, Anda adalah orang terbaik yang membantu saya. Tolong jangan berterima kasih kepada kami, Jeruk. Terima kasih, Mangga. Kamu tidak pernah berbicara dengannya dan selalu memperlakukannya dengan tidak hormat. Tapi dialah yang mendorong kami untuk membantumu. Benarkah? Mangga! Aku dengan tulus meminta maaf. Aku sudah mengerti apa yang salah. Kita semua memiliki sifat yang baik. Kita semua unik dengan cara kita sendiri. Saya tidak akan pernah sombong atau menyinggung perasaan seseorang lagi. Terimalah permintaan maaf saya, kalian semua. Pohon jeruk telah menyadari kesalahannya. Dia tidak pernah berteriak pada angin atau burung lagi setelah itu. Dia bernyanyi bersama pohon mangga dan membiarkan burung-burung pipit membuat sarang di atasnya. Pohon mangga dan jeruk adalah pasangan yang serasi seumur hidup. Akhir. Raja dan petani pintar. Dahulu kala ada seorang raja bernama Sumersing. Istrinya sang ratu bernama Ketaki. Ketaki sangat cantik dan Sumersing sangat mencintai istrinya.
Dia adalah raja yang berdedikasi dan selalu berusaha menjaga kesejahteraan rakyatnya. Sumersing biasa memastikan bahwa orang-orang di kerajaannya menjalani kehidupan yang nyaman, bebas dari segala kesulitan. Suatu hari, dia memutuskan untuk berkeliling di sekitar kerajaannya untuk mengukur kesejahteraan rakyatnya. Hal ini dia bicarakan dengan istrinya. Ratuku yang tersayang, kamu sangat menyadari kebiasaanku melakukan tur kerajaan, itu pun hanya sesekali. Iya Rajaku, aku menyadari akan hal itu. Ketika aku melihat antusiasmu terhadap orang-orang dan bagaimana kau berupaya memahami dan menyelesaikan masalah mereka, aku merasa sangat bangga kepadamu Rajaku. Aku telah memutuskan untuk melakukan tur kerajaanku besok. Aku sangat ingin kamu menemaniku kali ini. Aku yakin kamu akan menikmati pengalaman ini. Tentu saja Rajaku, aku pasti akan ikut bersamamu. Aku sangat menantikan bisa bertemu dengan orang-orang kerajaan. Keesokan harinya, Raja dan Ratu berangkat untuk berkeliling kerajaan. Mereka melakukan perjalanan jauh menggunakan kereta kuda mereka. Semua tampak baik-baik saja di kerajaan mereka. Kemudian mereka bertemu dengan seorang petani. Petani itu tampak lelah dan berjalan sangat lambat. Raja Sumer menghentikan keretanya untuk berbicara dengan petani tersebut. Dia berdiri di sana, mengamati petani itu sebelum dia berbicara. Apakah kamu puas dengan hidup di bawah pemerintahanku? Apa yang harus aku katakan yang mulia? Aku hanya petani biasa yang mencari nafkah dengan menjual biji-bijian. Berapa penghasilanmu dalam sehari dan berapa banyak yang kamu hemat? Yang mulia, aku menghasilkan 4 pence sehari. Apa kau cukup dengan nilai seperti itu? Itu sungguh sangat kurang. Bagaimana kehidupanmu saat ini dengan penghasilan sebesar itu? 1 untukku, 1 untuk terima kasih, 1 untuk membayar kembali, dan yang 1 untuk investasi. Teka-teki macam apa ini, petani? Aku tidak dapat memahaminya. Tolong jelaskan dengan benar. 1 bagian untuk penggunaan pribadiku, dan 1 bagian untuk terima kasih kepada istriku. Dialah yang mengatur rumah tangga. 1 untuk membayar. Itu berarti milik kedua orang tuaku yang sekarang sudah sangat tua. Merekalah yang membesarkanku hingga aku cukup mampu untuk mendapatkan uang, dan 1 untuk investasi pada anak-anakku. Merekalah yang akan menjadi pendukungku di masa depan. Wah, teka-teki yang luar biasa. Aku angkat topi untukmu. Aku akan menawarkanmu 10 koin emas. Tetapi hanya dengan syarat kamu akan merahasiakan jawaban ini sampai kamu melihat wajahku 100 kali. Baiklah yang mulia. Seperti yang mulia katakan, aku akan melakukannya. Aku akan merahasiakan jawabannya. Perjalanan Raja dan Ratu selesai pada malam harinya dan kembali ke istana. Tapi Raja Sumersing terus memikirkan teka-teki petani itu. Dulu aku menganggap diriku sangat cerdas. Tapi aku masih tidak bisa memecahkan teka-teki seorang petani. Keesokan harinya, Sumersing memberikan teka-teki yang sama di depan para abdi dalamnya. Setelah mendengar teka-teki itu, mereka semua bingung dan tidak bisa memahaminya. Lalu Sumersing berkata, "Ini adalah teka-teki yang dibuat oleh petani biasa. Kalian semua adalah orang istana, memiliki kecerdasan yang jauh lebih tinggi daripada petani." Tak satu pun dari para menterinya mempunyai jawaban. Namun salah satu menterinya mencoba bicara. "Yang mulia, jika Anda dapat memberi saya waktu 24 jam, saya dapat mencoba mencari tahu jawabannya dan memberitahu Anda." Baiklah, aku memberimu waktu sampai besok. Jika kamu berhasil memecahkan teka-teki itu dan memberiku jawaban yang benar, kamu akan diberi hadiah yang sangat besar. Raja menyebutkan sesuatu tentang seorang petani yang menceritakan teka-teki ini. Jadi tugasku adalah menemukan satu petani di antara semua petani di kerajaan. Setelah aku menemukannya, maka tugasku selesai. Menteri segera berangkat untuk mencari petani tersebut. Dia mencari dengan teliti, namun tidak mudah menemukan seorang petani yang menanyakan teka-teki itu kepada raja. Akhirnya pada malam harinya, Menteri melihat seorang petani sedang bekerja di ladangnya. Menteri mendekati petani itu,
berharap mungkin inilah petani yang dia cari. Apakah ada petani yang sama yang bertemu dengan raja dan ratu selama perjalanan raja dan ratu kemarin? Ya, Pak. Itu aku. Tapi kenapa kamu menanyakan itu padaku? Saya adalah menteri raja. Sekarang cepatlah, beri saya jawaban atas teka-teki yang Anda tanyakan kepada mereka. Oh, aku tidak bisa melakukan itu, Tuan. Aku harus mengikuti perintah raja. Dia membuatku berjanji aku tidak akan memberitahu siapapun jawabannya. Awalnya petani itu menolak. Kemudian menteri menawari petani itu 100 koin emas. Petani itu akhirnya setuju dan memberikan jawabannya. Menteri kembali ke istana dan menyampaikan jawabannya di depan sang raja. Raja mengerti bahwa petani itu telah merusak kepercayaannya. Dia memanggil petani itu ke istana. Dia kemudian meminta petani itu untuk menjelaskan mengapa dia tidak menepati janjinya. Apakah kamu ingat apa yang kutanyakan kepadamu? Untuk tidak memberitahu siapapun jawabannya sampai kamu melihat wajahku sebanyak 100 kali. Apakah kamu lupa itu? Tidak, Yang Mulia. Hamba telah menepati janjiku, Yang Mulia. Kamu berbohong. Kapan kamu melihat wajahku 100 kali? Begini, Yang Mulia. Tuan Menteri memberiku 100 koin emas sebagai ganti jawaban teka-teki itu, Yang Mulia. Hanya setelah melihat wajahmu yang terkenali koin 100 kali, barulah hamba memberikan jawabannya. Raja sangat terkesan dengan jawaban petani yang pintar dan cerdik itu. Akhirnya dia menunjuk petani itu sebagai anggota Dewan Penasihat khususnya. Ini membuktikan bahwa jika seorang pria menggunakan otaknya secara efisien, ia dapat mencapai hal-hal yang berada di luar jangkauannya. Ketika petani mendapatkan kesempatan untuk melakukan percakapan pribadi dengan raja sendiri, dia menggunakannya dengan bijak untuk menciptakan kesan yang baik. Dia mengajukan teka-teki yang akan sulit dimengerti. Dia mengambil kesempatan pada takdir untuk mencoba mengubah peruntungannya. Dari petani miskin, dia menjadi salah satu penasihat raja hanya karena dia pintar. Dan pada akhirnya, keluarga petani miskin tersebut mulai menjalani kehidupan impian mereka sebagai orang kaya. Ikatan yang tak putus. Pada suatu masa, sebuah keluarga kecil tinggal di lereng bukit di Zurich, Swiss. Anggota keluarga mereka terdiri dari Alvin, istrinya Maria, putrinya yang cantik Teresa, dan putranya yang sangat disayangi Peter. Kedua anak ini, Teresa dan Peter, diberkahi dengan penampilan yang menawan. Mereka memiliki rambut keriting yang lembut, mata lebar bercahaya, serta wajah yang menyenangkan. Orang-orang sering berhenti dan menatap wajah mereka. Kakak, ada tikus di kakimu. Ya ampun, kau mengerjaiku lagi. Kau tidak bosan menggangguku? Kakak, aku kan cuma bercanda aja. Kau benar-benar membuatku takut. Kau kan tahu aku sangat takut tikus, betul kan? Kakak, tikus-tikus kecil itu sangat lucu. Bisa-bisanya kau takut pada mereka. Sekarang, dengar. Aku akan pergi memetik stroberi. Apa kau mau? Tidak, aku tidak mau. Kau selalu saja menggangguku. Lebih baik aku pergi bersama Papa. Peter berjalan pergi, diikuti oleh saudarinya. Oh, kakakku, sekarang kau malah mengikutiku. Teresa kemudian berjalan di depan. Dasar bodoh, aku tidak sedang mengikutimu. Aku yang berjalan duluan di depan. Sekarang kau mengikutiku. Itu kalau kau ingin mendapatkan stroberi yang paling manis. Baik, kakak. Kakak beradik itu melanjutkan perjalanan dan berbelok menuju ke hutan. Hei kakak, kau mau membawaku kemana sekarang ini? Lucu sekali, kau kan yang berjalan di depan. Gimana sih? Aduh, kau sudah membawa kita ke tempat apa ini? Semua pohon di sini kelihatan kering. Lihat saja tanahnya, semua tandus dan pecah-pecah. Atau kita sudah memasuki dunia lain, mana tidak ada angin,
dan mataharinya sangat terik sekali. Kelelawar merangkak di tanah dan katak melompat-lompat. Kita pasti tersesat, Kak. Dan siapa tahu kita malah terjebak di tempat yang salah. Mana aku merasa haus sekali. Lihat di sebelah sana. Aku lihat ada sebuah rumah. Sepertinya pintunya terbuka. Halo, kami berdua tersesat. Kami juga merasa sangat haus sekali. Bisa tolong beri kami sedikit air? Kemudian seseorang menutup pintu tersebut. Kakak, aku tidak tahan lagi. Aku sangat haus. Tolonglah aku. Teresa mengetuk pintu itu 3 kali. Tidak ada yang menjawab. Kedua anak itu putus asa. Peter kemudian duduk di atas tanah. Demi Tuhan, tolong bukakanlah pintunya. Aku tidak bisa melihat adikku menderita seperti ini. Pintu terbuka dan seorang wanita berjalan keluar. Siapa kalian berdua? Bagaimana kalian bisa sampai di sini? Ini tempat yang sangat terpencil. Ibu, kami kakak beradik dan kami berdua tersesat. Adikku sangat kehausan, Bu. Tolonglah kami, Bu. Berilah kami air. Wanita itu mengambil air dan memberikannya kepada Peter. Nampaknya Peter sangat kehausan. Dia langsung menghabiskan air itu dalam sekali teguk. Kakak, maafkan aku. Aku sangat egois sekali. Aku meminum air itu semua. Di sini sangat panas sekali. Kau juga pasti haus. Terdengar suara seorang laki-laki dari dalam rumah. Susi, biarkan anak-anak itu masuk. Berikan juga air kepada gadis itu. John, kita hanya punya sedikit air. Kita perlu memberi mereka minum. Anak-anak, mari duduklah di sini. Aku akan membawakan kalian air minum dan makanan. Peter, ayolah minum lagi. Tidak, Kakak. Kau saja yang minum. Hilangkan rasa hausmu. Kau selalu mendahulukan aku. Sekali-kali pikirkan juga dirimu, Kakak. Ayo, ambil gelas ini. Sekarang Kakak giliran minum. Kedua anak itu makan dan minum. Dan setelah itu mereka tertarik untuk mengenal sepasang suami istri yang tinggal di rumah itu. Mendekatlah kemari anak-anak. Letakkan gelas itu di atas telapak tanganku. Maaf, tapi kami berdua buta. Aku dan suamiku. Dia bernama John dan aku Suzy. Tetapi matamu kelihatan normal. Coba lihat. Aku tidak pernah menyangka kalau ternyata... Mata kami memang tampak normal. Tetapi tidak dengan penglihatan kami. Kami memang tidak terlahir buta. Apa yang terjadi? Sampai kalian semua kehilangan penglihatan seperti ini. Jika kalian benar-benar ingin tahu apa yang terjadi, maka dengarkanlah. Beberapa tahun yang lalu kami tidak memiliki anak. Kami berdua sangat kecewa karena hal itu. Pada suatu hari, ketika kami berada di hutan, kami menemukan rusa betina yang terluka. Rusa itu berteriak memanggil kami dalam kesakitannya, tapi kami tidak merasa kasihan. Aku berkata, kami tidak dapat membantumu. Kami sedang terburu-buru karena kami sedang ada urusan penting. Lalu aku bilang, jangan memanggil kami lagi. Kami abaikan rusa itu, lalu ia memohon jika kami tidak membantunya, binatang buas akan membunuh dan memangsanya. Seekor serigala mendekati rusa betina itu untuk memakannya. Namun kami tetap mengabaikan rusa betina itu. Seolah-olah kami ini tidak memiliki belas kasihan, kebaikan, ataupun kepedulian di hati kami. Tiba-tiba rusa itu berubah menjadi peri yang cantik sekali. Dia marah dan mengutuk kami. Seperti apa kutukannya? Bisa tolong ceritakan pada kami? Peri itu berkata bahwa kami telah melakukan dosa dengan mengabaikan permintaannya. Dia tidak punya pilihan selain menghukum kami, karena kami tidak memiliki rasa belas kasihan atau kebaikan di hati kami. Karena kami tidak memiliki anak, dia mengutuki kami bahwa pada saat anak kami lahir, kami akan menjadi buta. Dan benar saja, begitu anak sulung kami lahir, kami pun menjadi buta. Dan peri itu berkata, kami akan memiliki 2 anak, tetapi mereka akan diambil dari kami. Ya Tuhan,
Apa kalian tidak memohon agar peri itu membebaskan kalian dari kutukan seperti itu? Tentu saja, Nak. Kami memohon dan memohon. Aku menerima kesalahanku yang kulakukan tanpa sadar. Aku meminta kepadanya bagaimana cara agar kami terbebas dari kutukan ini. Lalu peri itu berkata... Lalu apa yang dia katakan? Dia berkata anak-anak kami akan kembali ke rumah, yaitu setelah 12 tahun. Jika hati kami dipenuhi kebaikan, empati, dan kasih sayang, penglihatan kami akan pulih. Lingkungan kami akan kembali indah. Dengan begitu, kami akan dapat melihat dan mengenali anak-anak kami. Begitu John menyelesaikan ceritanya, matanya bisa melihat kembali. Begitupun dengan Susi, dia dapat melihat semuanya dengan jelas. Ya Tuhan, aku bisa melihat semuanya lagi. Penglihatanku sudah pulih. Ya Tuhan, Maha besar Engkau Tuhan. Aku dapat melihat dengan baik. Anak-anakku, kemarilah. Aku ingin memeluk kalian. Kedua anak itu berlari dan memeluk ayah dan ibu mereka. Sekeliling mereka pun bermekaran seperti saat musim semi. Pohon hijau bergoyang di tengah sejuknya angin. Bunga-bunga bermekaran dan udara terasa segar alami. Kedua anak itu lalu memperkenalkan orang tua kandung mereka, John dan Susie, kepada orang tua angkat mereka, Alvin dan Maria. Sekarang kita diberkahi dengan cinta dari dua ayah dan dua ibu. Sungguh sebuah keluarga yang lengkap. Tuhan telah memberiku segala kebahagiaan. Sekarang aku menyadari bahwa cinta, kebaikan, dan kepedulian dapat benar-benar mengubah hidup seseorang dan membuat mereka kaya. Raksasa egois. Dahulu kala, sebuah kastil berdiri di tengah-tengah desa. Kastil ini terbengkalai selama bertahun-tahun. Tidak ada yang tinggal di sana. Orang-orang mengatakan bahwa ada raksasa yang pernah tinggal di kastil tersebut. Namun, tidak ada yang pernah melihat raksasa di sana selama bertahun-tahun. Pernahkah Anda mendengar tentang raksasa kastil? Saya kira itu adalah rumor. Kita tidak harus mempercayainya. Apakah ada yang melihat raksasa di sana? Tidak. Oh, sama sekali tidak. Kita harus menghargai kemegahan kastil ini daripada mendengarkan kebohongan semacam itu. Lalu, siapa yang memelihara taman ini? Ada sebuah taman yang indah di sekeliling kastil. Taman itu dipenuhi dengan bunga, pohon, buah-buahan, burung, dan kupu-kupu. Setiap hari, banyak anak kecil yang bermain di taman. Itu adalah tempat yang paling populer dan aman untuk anak-anak. Sudahkah Anda mencoba buah persik? Sangat berair. Sudahkah Anda mencoba apel? Mungkin kita harus memetik stroberi besok. Ayo kita lakukan. Oh, lihatlah ulat ini. Ia telah berubah menjadi kupu-kupu. Oh, sungguh indah. Dan ini sangat menyenangkan. Taman itu sangat menakjubkan seperti surga. Dan kemudian suatu hari, sang raksasa muncul. Dia sangat senang melihat taman yang indah dan terawat dengan baik. Oh, tamanku yang indah. Alam sepertinya terus memberkatinya. Saya senang bisa kembali. Hari sudah sore ketika raksasa kembali ke kastil. Tidak ada anak-anak yang bermain di taman saat itu. Raksasa menikmati ketenangannya. Namun pada malam harinya, sang raksasa dikejutkan oleh keributan di luar. Anak-anak datang untuk bermain di taman. Raksasa itu lebih suka hidup sendiri. Dia tidak suka dengan orang-orang di sekitarnya. Dia memutuskan untuk berjalan ke taman. Saat raksasa memasuki taman, anak-anak yang sedang bermain di sana menjadi ketakutan. Mereka mulai berteriak dan berlarian. Semua orang mencari jalan keluar. Raksasa itu sangat marah melihat begitu banyak anak kecil yang bermain di sana. Pergilah kau makhluk kecil, Anda akan merusak taman saya yang indah, lari, dan jangan pernah mencoba untuk mengakses properti saya. Taman ini milikku, bukan milikmu. Semua anak-anak yang bermain di taman bergegas, keluar dan bergegas pulang. Raksasa itu kembali ke istana dan menikmati ketenangan di sekelilingnya. Raksasa itu tertidur lagi. Anak-anak muda itu percaya bahwa raksasa itu telah lenyap untuk selamanya. Dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menjelajahi taman. Raksasa itu terbangun lagi.
dan mendapati anak-anak itu sedang bermain di kebunnya. Dia menjadi marah dan berteriak kepada anak-anak itu. Anak-anak yang ketakutan melarikan diri. Sejak saat itu, sang raksasa terus mengawasi kebunnya. Dia bahkan tidak tidur di malam hari. Pada suatu malam, ia melihat dahan pohon yang sedang berbunga meluncur ke bawah. Dia tidak mengerti mengapa hal itu terjadi. Keesokan paginya, sang raksasa melihat beberapa anak kecil bermain di kebunnya lagi. Dia pergi ke taman dengan marah. Anak-anak itu ketakutan ketika melihat sikap marah sang raksasa. Raksasa itu kemudian memilih untuk meninggikan dinding luar kastil. Sekarang raksasa itu sendirian di dalam benteng. Tidak ada yang bisa masuk ke dalam kastil. Raksasa ini sangat egois. Bagaimana seseorang bisa menikmati taman sendirian? Dia pasti makhluk yang sangat tidak bahagia. Kita harus mencari tahu mengapa dia begitu kesal. Haruskah kita mengundangnya untuk bermain bersama kita? Kami hanya bisa bertanya apakah dia mengizinkan kami masuk. Raksasa itu akan tertidur untuk waktu yang lama. Dan ketika dia terbangun, dia akan duduk di jendela dan mengagumi keindahan taman. Namun, dia melihat beberapa dahan pohon yang sesekali jatuh. Mungkin ini akan berlangsung selama beberapa waktu. Kebun saya akan tumbuh subur lagi di musim semi. Dia duduk di jendela sepanjang musim dingin, menyaksikan kebunnya mengering dari hari ke hari. Saya akan menunggu musim semi tiba. Ini akan mempercantik taman saya dan membuatnya lebih indah dari sebelumnya. Musim semi datang dan pergi, tetapi taman tetap kering. Tidak ada satupun bunga atau buah yang tersisa. Tidak ada burung atau kupu-kupu. Raksasa itu sangat tidak bahagia. Mengapa tidak ada bunga yang mekar di taman saya? Mengapa alam berpaling dari taman saya yang indah? Apakah Ibu Pertiwi marah padaku? Tapi mengapa dia harus begitu marah? Oh, saya yakin cuaca aneh ini akan segera berlalu. Musim semi akan tiba dan bunga-bungaku akan bermekiran lagi dan pohon-pohon akan menghasilkan buah. Oh, di sini sangat dingin. Raksasa itu tidak menyadari bahwa justru hatinya yang menjadi dingin. Seiring berjalannya waktu, masyarakat melihat 3 mata air datang dan pergi. Bunga-bunga indah bermekaran di gunung-gunung di dekatnya, dan pepohonan penuh dengan buah-buahan. Mengapa musim semi tidak kunjung datang ke kebun saya? Oh, di sini sangat kering. Raksasa itu merenungkannya selama berhari-hari. Dia muak dengan kesendiriannya. Suatu pagi, beberapa anak menyelinap masuk ke dalam taman. Mereka bermain di sana cukup lama sebelum sang raksasa melihat mereka. Raksasa itu marah kepada mereka. Dia memaki-maki mereka, berteriak-teriak. Semua anak-anak itu bergegas keluar dari taman, kecuali salah satu dari mereka. Raksasa itu melihat anak kecil itu berdiri di bawah pohon. Dia menggigil saat raksasa itu mendekatinya. Dia menangis dengan deras. Apa yang kau lakukan di sini? Tolong jangan bunuh aku. Aku tidak akan kembali ke sini. Apakah aku membunuh orang lain? Tidak, aku tidak seburuk raksasa. Tidak, aku tidak melukai siapapun. Aku juga tidak akan melukaimu. Berhenti menangis sekarang. Aku ingin pulang. Tolong, biarkan aku pergi. Ifyakan daluk hendak sebelum saya tiba di sini. Saya ingin memanjat pohon ini, tapi tidak bisa. Dan benarkah begitu? Izinkan saya untuk membantu Anda. Raksasa itu mengangkat anak itu dan meletakkannya di dahan pohon. Sekarang panggil teman-temanmu ke dalam. Kalian semua bisa bermain di sini. Raksasa itu melihat senyum lebar dan indah dari anak itu. Anak itu mengumpulkan teman-temannya untuk bermain. Anak-anak itu pun masuk dan sang raksasa kembali ke kastil. Dia mengamati anak-anak itu dari jendelanya hingga dia melihat sebuah tanaman kecil dengan beberapa bunga mekar di atasnya. Dia sangat takjub dan senang melihat mereka. Setelah itu, dia juga bermain dengan anak-anak. Setelah itu, anak-anak mulai bermain di taman seperti yang mereka lakukan sebelumnya. Dan tak lama kemudian, taman itu mekar seperti dulu. Raksasa yang duduk di jendela
menyadari di mana letak keindahan taman yang sebenarnya. Akhir. Penyihir dan biola. Di negeri nun jauh di sana, hiduplah seorang penyihir jahat dan burung beo pandai berbicara. Dia memiliki ambisi untuk menguasai seluruh dunia. Dia rela mengunjungi berbagai macam kerajaan untuk mengendalikan mereka. Untuk itu, dia akan mendirikan markas di hutan yang terletak di antara kerajaan. Pada suatu malam yang gelap, si penyihir sibuk menyulap mantra untuk menambah kesaktiannya. Selesai. Sekarang saatnya kerajaan ini menjadi milikku. Aku harus pergi keluar dan mengubur benih ajaib di tanah. Menguasai? Aku tahu kamu melakukan sihir. Tapi mengapa kamu mengubur benih di setiap kerajaan? Kamu tidak akan mengerti, burung kecilku. Aku melakukan hal itu agar orang-orang di kerajaan ini tetap berada di bawah kendaliku, bahkan ketika aku tidak ada. Maksudmu, semua sihirmu itu terperangkap di benih-benih ini? Sekarang kamu sudah benar. Setelah pesulap dan burung beo mengubur benih, mereka berjalan kembali ke gubuk mereka. Saat itulah mereka mendengar suara merdu dari permainan biola. Pesulap melihat sekeliling untuk menemukan sumber musik itu. Hei burung beo, dari mana datangnya musik indah ini? Pergi dan cari tahu. Laksanakan, Tuan. Si burung beo pun bergegas terbang untuk melacak dari mana sumber musik berasal. Segera, dia pun kembali ke tuannya dengan membawa informasi. Tuanku, suara merdu biola itu berasal dari seorang gadis cantik yang sepertinya sedang menangis. Ayo kita cari tahu misteri di balik tangisan dan musik ini. Sang penyihir jahat pertama-tama mengubah dirinya menjadi seorang pangeran tampan dan kemudian menuju gadis itu. Ini tengah malam. Kenapa kamu duduk sendirian di hutan lebat ini? Aku tidak sendirian. Aku ditemani oleh biola ini. Setelah orang tuaku meninggal, saudara laki-lakiku mencoba menikahkan aku dengan seorang pemabuk kaya dengan imbalan uang. Itu sebabnya aku di sini, duduk di hutan. Aku mengerti. Siapa namamu? Aku bisa menyelesaikan ini. Aku seorang pesulap. Maukah kamu menikah denganku? Namaku Saloni. Kenapa aku tidak mau menikah dengan kamu? Kamu terlihat seperti seorang pangeran tampan dan tampaknya peduli padaku. Aku pasti mau menikahimu, tapi dengan satu syarat. Kamu harus memainkan biolamu itu ketika aku melakukan sihirku. Kenapa tidak? Aku bisa memainkan biola untuk pasangan hidupku sepanjang zaman. Burung beo sangat gembira mendengar akan semua ini. Baik, siapa yang akan menikah? Majikanku mau menikah. Pesulap dan gadis itu pun akhirnya menikah. Hari-hari berlalu dan gadis itu diam-diam mengamati suaminya melakukan sihir hitam. Dia menjadi sadar bahwa suaminya itu memiliki niat jahat. Dia mencoba meyakinkannya untuk tidak menggunakan sihir demi tujuan jahat apapun. Aku melihatmu melakukan sihir gelap kemarin. Apa yang ingin kamu capai dengan mengendalikan pikiran orang? Aku akan melakukan apa yang menurut aku benar. Lain kali kalau kamu ikut campur, aku akan memenjarakan jiwamu juga. Burung beo mencoba meredakan situasi. Tenanglah, Guru. Kalau istrimu sampai marah, dia bisa jadi berhenti bermain biola. Sihirmu bakal gagal tanpa musiknya. Aku ingin menjadi orang yang paling sakti di dunia ini. Tapi itu cuma mungkin saat kamu memainkan biola. Ketika aku terpikat oleh melodi musik, aku bisa melakukan sihirku. Aku tak mau melakukan itu. Saat dia menolak untuk memainkan biola, mendadak sang pesulap menarik keluar kalung dari lehernya. Kemudian secara ajaib dia menjebak jiwanya ke dalam kalung itu. Dia pergi ke tebing dan melemparkan kalung itu ke jurang. Aku telah membuang kalung yang berisi jiwamu ke jurang sana. Pada hari kamu atau orang lain berhasil menemukan keberadaan kalung itu, kamu akan lepas dari kendaliku. Pada hari itulah aku akan berhenti melakukan sihir hitam untuk selamanya. Bagaimana kamu bisa melakukan ini pada istrimu sendiri? Nah sayangku, sekarang kamu akan menuruti apapun perintahku. Mulailah memainkan biolamu. Setiap nafasmu sekarang aku yang mengendalikan. Ya Tuhan, kenapa kamu tega melemparkan aku dari wajat ke dalam api? Apa tidak ada orang tulus di dunia yang benar-benar bisa membantuku? Maka sang putri pun menangis. Suatu hari, saat sedang bermain biola, dia melihat sebuah tas di sana. Dia mendekatinya untuk memeriksa. Dia menemukan benih yang tidak biasa di dalamnya. Ketika dia menyentuh salah satunya, benih itu pun mulai bicara.
Terima kasih banyak karena telah menyentuhku. Aku telah dikurung oleh penyihir. Sentuhanmu telah melepaskan aku dari kendalinya. Caranya? Penyihir telah menjebak jiwaku. Dia mengancam dan menghancurkan aku jika aku menolak mengikuti perintahnya. Aku tidak punya kebebasan sampai aku bertemu kamu. Tolong beritahu aku kalau kamu membutuhkan bantuan dariku. Saloni pun mulai merenung setelah mendengar benih itu. Jiwaku terperangkap dalam kalung yang tergeletak di suatu tempat di ngarai. Aku akan melemparmu ke ngarai tempat kamu bisa berubah menjadi pohon tinggi. Kalungku akan nyangkut di dahanmu dan dengan begitu aku bisa mengeluarkannya. Tentu, aku akan lakukan persis ucapanmu. Sabar saja sampai hari itu tiba. Keesokan harinya, pesulap dan burung beo melakukan perjalanan ke kerajaan lain. Dan sang pesulap tengah tenggelam dalam pikirannya sendiri. 1 sen untuk pikiranmu? Aku berpikir, mungkinkah Saloni sedang membuat rencana di belakang aku? Ingat, kamu seorang pesulap. Aku yakin kamu punya cara untuk mencari tahu. Tidak terlalu. Aku sekarang bergantung pada biola Saloni untuk melakukan ramalan. Setelah mengatakan ini, si pesulap sibuk dengan pekerjaannya. Di sisi lain, benih tumbuh dengan begitu cepat hingga menjadi pohon yang sangat besar. Cabang-cabangnya menjulur hingga ke tepi ngarai. Sementara kalung Saloni tergantung di satu dahan. Saloni mengambil kalung itu dan berterima kasih kepada benihnya. Terima kasih banyak. Aku sekarang akan terbebas dari kendali suamiku dan begitu juga kalian semua. Tolong cepat sedikit. Sebelum dia kembali, bakar semua benih yang ada di dalam tas. Dengan begitu dia kehilangan kendali atas semua orang yang dia jebak. Saloni bergegas berlari dan meraih tas yang berisi benih. Biar aku bakar mereka. Dengan gontai sang pesulap pun berjalan kembali ke rumah dan mulai bergegas menghentikan benih agar tidak terbakar dalam api. Tidak! Tapi semuanya sudah terlambat. Benihnya sudah terbakar sebelum pesulap bisa berbuat apa-apa. Sang pesulap kehilangan semua kekuatan sihirnya. Saloni sekarang terbebas dari kendalinya. Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Aku telah kehilangan semua kekuatan sihirku. Apa yang kulakukan sekarang? Saloni menghiburnya dan membuatnya sadar bahwa dunia masih memiliki banyak hal yang ditawarkan. Dia menjelaskan bagaimana mereka masih bisa menjalani hidup normal dan bahagia bersama. Maka pesulap pun berubah untuk selamanya dan keduanya terus menjalani kehidupan yang teratur namun memuaskan. Kehidupan penjara Alexa. Dahulu kala, Raja dan Ratu Inggris memiliki seorang putra bernama Kevin. Mereka ingin pangeran menikahi seorang putri dan mulai mengajukan permintaannya. Tapi takdir memiliki sesuatu yang lain untuknya. Suatu hari, Raja dan Ratu memutuskan untuk berbicara dengan Kevin. Kenapa kamu tidak menyetujui salah satu putri yang kami sarankan? Kamu terus menolak tanpa memberi alasan. Ibu, aku tidak akan mengatakan ya sampai aku merasa seseorang tepat untukku. Iya, kenapa tidak? Terus bertahan sampai aku mati. Kamu akan menemukan putri yang tepat setelah aku mati. Kamu tahu itu tidak benar, Ayah. Aku cuma belum bertemu orang yang tepat. Kalau aku menemukannya, aku pasti akan menikah. Suatu hari, Pangeran Kevin dan pengawalnya melewati desa terdekat dalam perjalanan ke ekspedisi berburu. Dia kebetulan memperhatikan seorang gadis malang bernama Alexa bersama orang tuanya. Alexa menggendong orang tuanya yang sakit dalam 2 keranjang yang ditopang oleh tongkat di pundaknya. Dia membawa mereka ke tabib desa. Kevin mengamatinya sebentar. Keesokan harinya dalam ruangan kerajaan, seorang menteri masuk. Menteri, tolong cari tahu lebih banyak tentang gadis ini. Aku putuskan akan menikahinya. Hidup raja dan ratu dan pangeran kita tercinta. Kami sudah mengetahui tentang gadis itu. Nama gadis itu Alexa, dan dia satu-satunya anak dari orang tua miskin. Orang tua sama sekali tidak merawatnya dengan baik. Pangeran melihat ketika Alexa membawa orang tuanya ke tabib setempat. Terima kasih atas informasinya, Menteri. Ibu, Ayah, aku ingin menikahi Alexa dan bukan orang lain. Apakah kamu sadar, Pangeran Kevin? Dia tidak akan pernah bisa mengimbangimu. Kamu seorang pangeran dan dia cuma orang miskin. Ayah, kalau aku benar-benar menikah, itu cuma untuk dia. Tolong kalian berhenti saling berdebat. Dia adalah putra dan pewaris kita satu-satunya. Biarkan dia memenuhi keinginannya. Keesokan harinya, Ratu dan Pangeran Kevin tiba di rumah Alexa dengan membawa lamaran pernikahan. Mereka sampaikan lamarannya kepada keluarga. Orang tua Alexa terkejut dan enggan karena perbedaan kelas yang sangat besar di antara mereka. Tetapi akhirnya mereka pun terpaksa setuju juga.
Kalau aku setuju dengan pernikahan ini, siapa yang akan menjaga orang tuaku setelah aku pergi? Alexa, tolong jangan khawatir. Akan jadi tanggung jawabku untuk menjaga kesejahteraan mereka. Mereka tidak akan pernah mengalami penderitaan apapun bahkan setelah kita menikah. Sang ratu melipat tangannya dan bertanya kepada orang tua Alexa, "Apa berarti kalian mau menerima lamaran kami?" Orang tua Alexa juga melipat tangan dan menundukkan kepala. "Kami tidak bisa meminta yang lebih baik. Putri kami sangat beruntung. Semuanya akan terjadi seperti yang kalian inginkan." Akhirnya Pangeran Kevin dan Alexa pun mengadakan pernikahan kerajaan. Bidan kerajaan adalah salah satu tamu. Saat melihat Alexa, dia membuat ramalan. "Hidup raja dan ratu." Hatiku hancur akan mengatakan ini, tapi aku harus. Alexa akan menjadi penyebab di balik kematian Pangeran Kevin. Mendengar ini, ratu mulai terisak dan berkata, "Apa yang kamu katakan? Tolong tarik kata-kata yang tak menyenangkan itu kembali. Tolong bilang ini tidak benar." Kamu tidak melihat betapa tepatnya pilihan sang pangeran. Dia telah mengundang kematiannya ke istana. Aku tidak percaya semua omong kosong ini. Ibu, aku telah bersumpah pada Alexa sampai maut memisahkan kami. Tolong jangan sembrono pangeranku. Ramalanku tidak pernah gagal dan selalu menjadi kenyataan. Tolong hati-hati. Setelah perdebatan panjang yang melelahkan, Kevin setuju untuk menahan Alexa di sebuah pondok yang terletak di sudut pekarangan kerajaan. Dia percaya dengan cara ini dia selalu bisa mengawasinya. Lalu suatu hari, Tolong, selamatkan aku dari ular ini." Kevin mendengar tangisannya dan bergegas keluar istana untuk menyelamatkannya. Ya Tuhanku, apakah aku begitu terikat dengan janjiku hingga aku tidak bisa melindungi istriku sendiri dari bahaya? Alexa menatap ular itu dan gemetar ketakutan. Jangan takut. Aku tidak akan menyakitimu dengan cara apapun juga. Aku cuma butuh sedikit ruang di pondokmu ini. Percayalah, aku tidak akan menyakiti kamu. Baiklah, kalau itu masalahnya kamu bisa tinggal di sini. Lagi pula aku sudah tinggal sendiri cukup lama. Alexa dan ular mulai hidup bersama secara harmonis. Alexa merawat ular itu setiap hari dan memberinya makan. Suatu hari pada kesempatan festival ular, Alexa berdoa kepada ular itu, meminta suaminya panjang umur dan sehat kembali. Alexa, kamu sangat naif. Kamu berdoa untuk suami yang bahkan tidak peduli sama sekali kepadamu. Tidak, itu tidak benar sama sekali. Kalau tidak peduli, dia tidak akan menjaga aku begitu dekat dengannya. Tolong berkati aku agar aku selalu memiliki dia sebagai suamiku. Hari-hari berlalu, hingga suatu hari terjadi wabah penyakit di kerajaan tersebut. Seluruh penduduk kerajaan terserang penyakit, termasuk raja, ratu, dan juga pangeran Kevin. Syukurlah Alexa selamat dan tidak tertular penyakit itu. Ketika dia mengetahui tentang mereka yang terbaring di tempat tidur, dia dipenuhi dengan kesedihan. "Tuan ular, aku harus pergi ke istana untuk merawat keluargaku." Wahai Alexa, apakah kamu lupa tentang janji itu? Aku masih ingat janji itu, tapi aku tidak bisa melupakan di mana tugasku berada. Dan saat ini mereka membutuhkan aku. Tidak ada pelayan untuk merawat mereka di istana. Aku percaya kepada Tuhan. Alexa pergi ke istana dan mulai merawat raja, ratu, beserta dengan Kevin, hingga mereka sehat kembali. Mereka pun pulih. Raja dan ratu menyesal atas perilaku masa lalu mereka. Mereka pun berembuk. Kita telah berbuat dosa dengan tidak mengakui sifat tanpa pamrihnya yang sebenarnya. Baik raja maupun ratu menyadari kebodohan mereka. Mereka pun meminta maaf kepada Alexa. "Maafkan kami, nak. Kami dibutakan oleh cinta kami kepada putra kami." "Tidak, ibu. Yang lalu biarlah berlalu. Kalian tidak perlu meminta maaf." Ular itu mendekati mereka dan di hadapan mereka, ia tumbuh berkali-kali lipat. Semua orang melihatnya dengan ketakutan. Ular itu pun berbicara. Nah, apa kamu melihatnya? Lihat tanggapannya terhadap kamu yang merendahkannya. Kalau bukan karena dia, tidak ada dari kalian yang akan lolos dari kematian. Masih ada waktu untuk membuka lembaran baru. Setelah berkata demikian, ular itu pun menghilang. Jadi apa moral dari cerita ini? Bahwa nasib bisa dibalik oleh perbuatan baik yang kita lakukan. Kucing ajaib.
Pada zaman dahulu, hiduplah seorang ratu yang punya kucing nan cantik dan ajaib bernama Kisah yang amat dia sayangi. Suatu hari, ratu berkata, "Oh kucingku, kau lebih bahagia daripadaku karena kau punya orang tua seperti kami. Namun aku hanya sebatang kara." "Jangan menangis, kita lihat yang bisa kulakukan." Kisah menepati perkataannya. Begitu dia kembali dari hutan untuk meminta petunjuk dari peri yang tinggal di sana, ratu mendapatkan anak perempuan. Ratu amat senang, dan segera saja bayi itu mulai melihat si kucing ketika melompat di sekitar kamar, dan dia tidak mau tidur kecuali ditemani oleh si kucing di sampingnya. Pada suatu malam, perawat mencari si kucing untuk diletakkan di ranjang bayi. Namun si kucing tidak bisa ditemukan. Diadakanlah pencarian atas si kucing. Namun semua tiada hasil. Si kucing sudah pergi dan tidak ada yang tahu kemana dia. Tahun demi tahun berlalu. Dan pada suatu hari, ketika sang putri yang kini telah remaja bermain bola di taman, dia melempar bolanya lebih jauh daripada biasanya dan jatuh ke semak-semak. Putri pun berlari mengejarnya dan dia berhenti di depan rerumputan tinggi saat mendengar sebuah suara. Ingebjörg, Ingebjörg, apa kau sudah lupa padaku? Aku Kisah, saudarimu. Namun, aku tidak punya saudari. Apa kau tidak ingat bahwa aku selalu tidur di ranjang di sampingmu? Kenapa kau dulu pergi? Sebelum Kisah bisa menjawab, pelayan Ingebjörg datang tiba-tiba ke sana. Dan Kisah segera kabur kembali ke hutan. Sang putri amat kesal dengan si pelayan. Dan dia menceritakan semuanya kepada sang ratu. Iya, yang dikatakan Kisah memang benar. Aku juga ingin bertemu dengannya kembali. Keesokan paginya, udara teramat panas dan putri mengatakan bahwa dia ingin ke hutan yang lebih sejuk karena dinaungi oleh pepohonan besar. Seperti biasa, para pelayannya juga ikut dengannya. Selagi beristirahat di sebuah sungai, para pelayannya pun tertidur. Putri melihat ini dan dia terus berjalan dan berjalan, berharap menemukan peri atau elf coklat kecil. Namun, dia malah bertemu dengan raksasa yang mengerikan. Oh, aku sedang mencari pelayan dan aku menemukanmu. Bila kau ingin selamat, ikutlah denganku. Sang putri merasa amat ketakutan, namun tidak ada gunanya bila membantah si raksasa. Jadi dia pun berjalan mengikutinya. Mereka pergi amat jauh dan Ingebjörg menjadi amat lelah hingga mulai menangis. Lalu, sambil menengok ke belakang, si raksasa pun berkata, "Aku tidak suka pelayan yang berisik. Apabila kau mau menangis, akan kuberikan alasan untuk kau tangisi." Raksasa lalu mengambil kapak dari sabuknya dan memotong gelang pada kaki sang putri yang terbuat dari emas bertatahkan permata. Kemudian mengantonginya. Lalu raksasa pun meninggalkan sang putri sendirian. Ingebjörg yang malang duduk di rerumputan. Matahari masih amat tinggi di langit saat dia mendengar suara roda bergulir. "Tolong aku, siapa saja? Aku datang!" Kemudian kereta pun bergerak menyibak pepohonan dengan Kisah sebagai saisnya, menggunakan ekornya sebagai cambuk. Kisah melihat Ingebjörg duduk di sana. Lalu dia pun turun dan mengajak Ingebjörg ke pondok kecilnya. Saat sampai di sana, Ingebjörg sudah amat kelelahan. Kemudian ia pun segera meminum susu dan merebahkan diri pada kasur. "Kau tidurlah sekarang. Aku akan kembali sebentar lagi." Kisah pun naik ke kereta dan pergi ke gua raksasa. Setelah menambatkan keretanya di pepohonan, Kisah mengendap-endap untuk membuka pintu dan mendengarkan yang dikatakan oleh si raksasa selagi makan malam. Sekarang si putri konyol itu akan belajar untuk tidak menangis tanpa alasan. Selagi dia sibuk mengejek Ingebjörg atas kebiasaan buruknya, dia tidak menyadari bahwa Kisah menuangkan sekantung penuh garam ke dalam mangkuk besar supnya. Dalam sekali teguk, raksasa meminum supnya dan menjerit. Apa ini? Kenapa supnya bisa asin? Bila tidak segera minum air, aku bisa celaka. Raksasa pun bergegas keluar dari gua dan berlari menuju ke sungai. Kisah memasuki pondok
dan menemukan gelang kaki Ingebjorg. Kemudian dia menaruhnya di kereta dan meninggalkan tempat itu. Ingebjorg amat berterima kasih padanya. Kisah pun masuk sambil membawa gelang kaki sang putri yang berharga. Oh, terima kasih Kisah. Gelang kaki ini amat kusayangi dan kau menemukannya. Terima kasih banyak. Besok aku akan mengantarmu kembali ke rumah. Maka begitulah, saat Kisah mengemudikan kereta ke gerbang istana dan raja serta ratu melihat putri mereka yang hilang duduk di sebelahnya, mereka bertanya pada Kisah apa yang dia inginkan sebagai hadiah. Kita akan bicarakan soal itu nanti. Kisah pun memberi hormat, kemudian pergi. Sang putri amat tidak senang saat Kisah meninggalkannya. Dia tidak mau minum ataupun makan. Bila terus seperti ini, putri kita bisa meninggal. Adakah hal lain yang belum kita coba? Kita belum mencoba menikahkannya. Mari kita nikahkan dia dengan seseorang. Mungkin itu akan membuatnya ceria. Bagaimana kalau memberinya kucing lain? Tidak, pernikahan. Percayalah. Kemudian, raja pun mengundang para pangeran dari negeri-negeri tetangga dan menyuruh sang putri memilih salah satunya sebagai suaminya. Akhirnya, dia pun memilih seorang pangeran muda. Raja dan ratu amat senang dan memerintahkan supaya diadakan pesta besar. Saat acara pernikahan usai, Kisah mendadak muncul. Aku datang untuk mengambil hadiahku. Izinkan untuk malam ini aku tidur di kaki Tuan Putri. Itu saja? Itu cukup? Keesokan paginya, bukanlah seekor kucing yang ada di kaki sang putri, melainkan seorang putri lain yang cantik. Aku disihir oleh seorang peri jahat dan tidak bisa melepaskan diri hingga aku melakukan perbuatan mulia. Lalu, mereka semua pun bahagia dan putri Kisah juga menikahi seorang pangeran dan pergi untuk memerintah di kerajaannya sendiri. Selesai. Putri Sihir. Pada suatu ketika, ada petani tua punya 2 putra, Austin dan Carter. Carter, di mana kau? Aku butuh bantuanmu. Jangan ganggu aku, Ayah. Aku sedang tidur. Austin, terus kerjakan pagar itu sementara ayah ke kota. Iya, Ayah. Sang ayah ke kota dan ia berpikir, aku harus melakukan sesuatu sebelum uang habis. Aku harus duduk dan cari akal. Ia duduk di bawah pohon. 2 orang sedang duduk di sebelahnya dan ia mendengar percakapan mereka. Putri Raja sedang dikurung dalam istana. Para penjaganya adalah naga dan wanita tua. Orang yang ingin menyelamatkan sang putri harus lulus 3 ujian. Orang bilang ujian-ujian itu sangat berat, benarkah? Dan mereka yang tidak lulus ujian dimakan naga. Dan apa yang terjadi bila seseorang lulus dari ketiga ujian itu? Ia akan menikahi putri raja dan memiliki istana dan harta karunnya. Lalu si petani berpikir, oh, Carter akan melakukannya. Ia akan lulus ketiga ujian itu. Ia akan menikahi putri raja dan ia akan jadi raja. Beberapa hari kemudian, si petani memberikan kuda dan pedang satu-satunya pada Carter untuk pergi menyelamatkan putri raja. Dengan serampangan, Carter menebas benda-benda dengan pedangnya sepanjang jalan. Ia berhati culas. Saat ia melewati sarang semut, ia menghancurkannya. Saat ia minum air dari danau, ia melempari itik-itik kecil dengan batu. Dan saat ia sudah dekat istana, ia melihat sarang lebah dan menebasnya dengan pedang. Ia lari dan akhirnya sampai di istana. Ia menendang pintu dan mulai berteriak. Hei kau! Buka pintu ini sekarang! Aku lelah sekali. Beraninya kau, jangan buat aku menunggu atau aku akan mendobraknya. Akhirnya, seorang wanita tua bersuara manis membuka pintu itu. Siapa yang mengetuk? Aku sudah di sini hampir 1 jam. Apa kau tuli? Oh tidak, aku tidak tuli. Aku harus menyelamatkan putri raja. Aku harus jadi raja. Tunggu,
Tapi kau harus melewati 3 ujian dulu. Ujian? Ujian apa? Aku tidak takut apapun. Aku akan melemparkan biji-biji bunga matahari ini ke udara. Mereka akan ditiup angin. Dan kau harus memungutnya dan menaruhnya dalam kantung ini dalam 1 jam. Apa kau pikir aku gila? Ujian macam apa ini? Aku akan kembali 1 jam lagi. Lalu si wanita tua melemparkan biji-biji itu ke udara, lalu menutup pintu. Ini mustahil. Aku tidak akan memunguti semua biji itu. Saat si wanita tua kembali, ia memberitahu Carter ujian kedua. Ia melemparkan 12 cincin emas ke dalam danau yang dalam. Kau harus memungutinya dalam 1 jam. Aku tidak gila. Airnya dalam dan dingin. Kau tak melakukannya dengan baik. Tapi ayo lakukan ujian ketiga. Ikuti aku. Aku sudah bosan. Saat mereka tiba di dalam istana, mereka masuk ke dalam ruangan gelap. Ada 3 siluet ditutupi selimut putih. Kau punya 1 jam untuk memberitahuku yang manakah putri raja. Kalau tebakanmu benar, ia akan bebas. Tapi bila tidak, aku memilih yang kanan. Yang paling kanan? Tunjukkan dirimu. Oh tidak, itu naga. Tidak, tolong. Beberapa hari kemudian, si petani bicara pada Austin. Di mana Carter? Aku khawatir padanya. Ayah, biar aku ke istana itu. Jangan, nak. Aku tidak mau kehilangan anakku lagi. Percayalah padaku, ayah. Aku akan kembali. Tapi aku tidak punya kuda dan aku tidak punya pedang untukmu. Austin hanya mengambil sepotong roti dan berjalan kaki ke istana ajaib. Ia memutuskan untuk beristirahat di bawah pohon. Ia melihat sarang semut dan banyak semut sedang membangunnya kembali. Semut-semut yang malang, siapa yang menghancurkan sarang kalian? Aku bantu kalian membangunnya kembali. Saat ia selesai, ia berjalan ke danau untuk minum air. Di sana ia melihat beberapa itik berenang. Itik yang malang? Kalian pasti lapar. Ini, ambillah rotiku satu-satunya. Itik-itik itu makan roti itu, lalu ia melihat sarang lebah di tanah. Ia memungutnya dan menaruhnya di atas pohon. Dan ia melanjutkan perjalanannya ke istana ajaib. Saat ia tiba, ia mengetuk pintu. Ada perlu apa, nak? Salam, saya ingin menyelamatkan sang putri. Silakan mencobanya. Si wanita tua menebar biji bunga matahari di tanah dan pergi. Aneh sekali. Tapi kurasa aku akan membersihkannya. 40 menit kemudian, Austin hampir menyerah. Lalu para semut datang membantunya. Mereka berterima kasih karena ia telah membantu mereka membangun kembali sarang mereka. Wow, kalian semua datang berbaris satu-satu. Terima kasih teman-teman. Kantungnya penuh biji lagi. Lalu si wanita tua kembali. Wah, mengejutkan, 1 kantung penuh biji. Ya, kini kau harus melalui ujian kedua. Ini, kau harus mengambil ke-12 cincin itu. Si wanita tua melemparkan cincin-cincin itu ke dalam air. Austin terjun ke dalam air, tapi itu terlalu dalam dan ia tidak bisa mengambil cincin-cincin itu sebelum mereka tenggelam ke dasar danau. Namun, ia lalu melihat sesuatu bergerak dalam air. Mereka itu para itik yang datang membantunya karena ia berbagi sekerat kecil rotinya. Terima kasih teman-teman. Kini, aku mendapat ke-12 cincin itu. Ia langsung menemui si wanita tua. Semua 12 cincinnya itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Tak apa, ikuti aku. Si wanita tua menerangkan pada Austin tentang ujian ketiga. Saat ia sedang mencari ketiga siluet itu, ia tak bisa mencari tahu yang manakah sang putri raja. Mereka semua terlihat sama. Berpikirlah Austin, berpikirlah. Yang mana putri raja? Tiba-tiba,
ribuan lebah datang ke dalam ruangan itu dan mengelilingi siluet yang di tengah. Itu, yang tengah. Oh, yang di tengah, bukalah penutupmu. Kain putih penutup itu jatuh ke lantai dan muncullah sang putri. Terima kasih Austin sudah menyelesaikan ujian ini dan menyelamatkanku. Sang putri berkata seperti itu dan melihat naga itu melarikan diri dari menara. Sekarang kau adalah pemilik istana ini. Aku pamit. Jadi saat tubuh Austin telah kering, ia melamar sang putri dan sang putri bilang ya. Mereka lantas hidup bahagia, membangun sarang lebah dan memenuhi parit istana dengan itik-itik yang manis. Tamat. 12 putri yang menari. Pada zaman dahulu, seorang raja bernama Atelius memiliki 12 orang putri yang cantik, masing-masing lebih cantik daripada yang lainnya. Ke-12 putri ini tidur bersama di sebuah kamar, dan setiap malam setelah mereka masuk kamar, sang raja selalu mengunci pintu kamar mereka. Namun setiap pagi, ketika raja membuka pintunya, dia selalu melihat bahwa sepatu mereka seperti habis dipakai berdansa, dan tidak ada seorang pun yang tahu apa yang terjadi. Maka pada suatu hari, raja pun bertitah. Aku dengan ini mengundang para sukarelawan. Bila ada pria yang bisa mengetahui kemana para putriku pergi dan menari setiap malam, dia boleh memilih salah satunya sebagai istri. Namun, bila ada sukarelawan yang gagal mengetahui kemana para putriku pergi dalam semalam, maka dia akan dihukum mati. Apakah ada yang bersedia? Tidak lama, banyak pangeran yang datang dan menawarkan diri menghadapi tantangan itu. Namun selalu gagal. Dan tidak ada yang bisa tahu kemana ke-12 putri ini pergi setiap malam. Banyak lagi yang mencoba tantangan tersebut, namun semuanya berakhir mati. Lalu, Alkisah, ada seorang prajurit miskin bernama Maximus yang terluka dan tak bisa lagi mengabdi, yang kini memasuki kota tempat tinggal sang raja. Di sana, dia bertemu seorang wanita tua yang menanyakannya kemana dia pergi. Aku ingin mencoba mencari tahu kemana para putri itu pergi berdansa, supaya aku bisa menikah, menjadi raja dan kaya raya. Itu tidak sulit. Kau boleh minum anggur yang disajikan kepadamu sewaktu malam. Dan harus berpura-pura tertidur lelap. Kemudian, wanita itu pun memberinya sebuah jubah dan berkata, bila kau mengenakannya, kau tidak akan terlihat, sehingga bisa mengejarnya. Dia pun menghadap sang raja dan menyatakan diri sebagai seorang pelamar. Dia pun diterima dengan baik sebagaimana yang lain. Kemudian dia diajak ke sebuah kamar yang berdekatan dengan kamar para putri. Saat dia akan tidur, putri sulung memberinya secangkir anggur. Namun dia sudah mengikat sebuah busa di bawah dagunya, dan anggurnya pun mengalir ke dalamnya tanpa jatuh setetes pun. Kemudian dia pun berbaring dan mendengkur, seolah-olah telah tidur dengan nyenyak. Ke-12 putri mendengarnya dan tertawa. Kemudian si putri sulung berkata, dia jelas sudah akan mati. Setelah itu mereka bangun, membuka lemari dan mengenakan gaun yang cantik, berdandan di depan cermin, berhias dan dengan riang bersiap untuk berdansa. Hanya si putri bungsu yang berkata, aku tidak tahu alasannya. Kalian semua amat senang, tapi aku merasa aneh. Akan ada kemalangan yang melanda kita. Kau ini selalu saja ketakutan. Apa kau lupa berapa banyak pangeran yang kembali dengan tangan hampa? Aku sudah memberi prajurit itu minuman penidur. Dan apapun yang terjadi, dia tidak akan terbangun. Mereka kemudian memperhatikan si prajurit dengan seksama. Namun dia menutup matanya dan tidak bergerak. Sehingga mereka pun merasa aman. Si putri sulung menuju ke ranjangnya dan mengetuknya. Dan ranjang itu pun turun ke dalam tanah. Lalu satu demi satu, mereka masuk ke dalam lubang itu dengan dipimpin oleh si putri sulung. Si prajurit mengamati mereka diam-diam. Kemudian mengenakan jubahnya dan turun terakhir bersamaan dengan si putri bungsu. Di tengah tangga, secara tidak sengaja si prajurit menginjak ujung gaun si putri bungsu. Si bungsu pun terkejut dan menjerit. Apa itu? Siapa yang menarik gaunku? Jangan konyol. Gaunmu hanya tersangkut paku.
Kemudian mereka turun terus. Dan ketika sampai di dasar, mereka berada di sebuah jalanan yang indah penuh pepohonan. Seluruh dedaunannya terbuat dari perak yang berkilau dan mengkilap. Si prajurit pun berpikir, sebaiknya ku ambil satu cabang dan membawanya bersamaku sebagai bukti kemana kami pergi malam ini. Maka dia mematahkan salah satu cabangnya, membuat suara patahan pada pohon yang bagaikan letusan keras. Si putri bungsu kembali menjerit. Ada yang tidak beres. Apa kau mendengar letusan itu? Itu adalah pistol yang ditembakkan dalam sukacita karena kita telah singkirkan si pangeran dengan cepat. Setelah itu, mereka sampai di sebuah jalan berpohon dipenuhi dedaunan emas. Dan yang terakhir, jalan dengan pohon penuh berlian yang berkilauan. Maximus mengambil cabang dari masing-masing pohon. Mereka terus berjalan dan akhirnya sampai di sebuah danau besar. Tempat 12 perahu kecil telah menanti. Dan pada setiap perahu, duduklah seorang pangeran tampan yang telah menunggu para putri. Masing-masing pun mengambil seorang putri. Namun si prajurit duduk bersama si putri bungsu. Di seberang danau, berdirilah sebuah istana yang megah, di mana terdengar suara musik trompet yang ceria. Mereka semua masuk, dan masing-masing pangeran berdansa dengan putri pilihannya. Si prajurit memperhatikan mereka tanpa terlihat. Mereka berdansa hingga pukul 3 pagi hari. Setelah semua sepatu mereka rusak berlubang, dan mereka harus pergi, para pangeran pun mengantar para putri menyeberangi danau. Dan kali ini, si prajurit duduk bersama si putri sulung. Di tepian, mereka berpamitan pada para pangeran dan berjanji untuk kembali besok malamnya. Saat mereka mencapai tangga, si prajurit berlari di depan dan kembali ke ranjangnya. Saat ke-12 putri tiba, si prajurit sudah mendengkur dengan amat keras supaya didengar oleh para putri. Keesokan paginya, tibalah saatnya bagi si prajurit untuk memberikan jawabannya. Dia membawa cabang yang dia ambil dan menghadap raja. Para putri berdiri di balik pintu dan mendengarkan apa yang akan dia katakan. Raja pun akhirnya bertanya, kemanakah para putriku berdansa hingga sepatu mereka rusak setiap malam? Di sebuah istana bawah tanah yang mulia. Dia pun menceritakan semua yang dia lihat dan menunjukkan pada raja 3 cabang itu. Raja pun memanggil semua putrinya dan bertanya apakah si prajurit mengatakan yang sebenarnya. Setelah melihat si prajurit mengetahui semuanya dan bahwa tidak ada gunanya berbohong, mereka pun akhirnya mengakui semuanya. Raja kemudian bertanya, siapa yang akan diperistri oleh si prajurit? Dia pun menjawab, Yang mulia, hamba tidak lagi muda, jadi hamba memilih si putri sulung. Pernikahan pun diadakan pada hari itu juga. Dan raja menjanjikan pada Maximus bahwa dia akan mewarisi kerajaannya setelah raja wafat nanti. Dan mereka semua pun hidup bahagia selamanya. Tentu saja selain sang raja. Selesai. Cermin dan pangeran yang sombong. Raja Francis yang memerintah kerajaannya tinggal bersama istrinya Elena dan putranya Pangeran Harry. Pangeran Harry menganggap dirinya sebagai pangeran paling tampan, terkuat, dan paling cerdas di dunia. Dia akan terus melirik bayangannya di cermin yang indah dan mengagumi dirinya sendiri tanpa henti. Dia juga pemarah, sombong, dan kasar. Staf di istana sangat takut akan kemarahannya. Mereka akan mencoba menghindarinya jika mereka melihatnya di sekitar mereka. Siapa yang menempatkan vas bunga di sini? Ayo terus terang, kecuali kalian ingin menyesal nanti. Aku akan memecat kalian semua. Maafkan saya, Yang Mulia. Saya yang melakukannya. Saya yang meletakkan vas bunga itu di situ. Saya akan segera menyimpannya kembali di tempat asalnya, Yang Mulia. Ah, dasar kamu orang tua. Kamu memang sudah tua. Namun meskipun sudah tua, kau tidak bisa berpikir dengan benar. Nanti aku tidak akan mentolerir ini. Dengarkan semua. Setiap barang harus ada di tempatnya. Ingatlah ini, aku bukan tipe orang yang memberi kesempatan kedua. Para staf kerajaan menundukkan kepala dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Suatu hari seorang pesulap terkenal bernama Gogo mendekati istana Pangeran Harry. Dan dia mempunyai permintaan. Salam Pangeran Harry, aku Gogo si penyihir.
Jika aku memiliki izin pangeran, aku ingin melakukan beberapa trik sulap untuk pangeran. Baiklah, silakan tunjukkan sihirmu itu. Gogo pun melakukan beberapa trik sulap yang sangat luar biasa. Pesulap itu mengubah seorang penjaga menjadi seorang gadis cantik. Semua orang tertawa dengan aksinya. Dia juga membuat tanduk tumbuh dari kepala penjaga lain, dan semua orang di sana tercengang. Dia juga mengubah burung beo yang disimpan di dalam sangkar menjadi burung bulbul. Setelah beberapa waktu, dia mengubahnya kembali ke bentuk aslinya. Sementara semua itu terjadi, seorang suci muncul di depan sang pangeran. Hari hom, hari hom, hari hom. Pangeran sama sekali mengabaikan orang suci itu. Dia lebih tertarik untuk menantang sang penyihir. Bisakah kau mengubah siang menjadi malam? Tidak, pangeranku. Aku tidak bisa mencampuri hukum yang diciptakan oleh Tuhan sendiri. Bisakah kau menciptakan pria yang lebih tampan, lebih cerdas, atau lebih kuat dariku? Aku bisa melakukan itu. Haruskah aku mempresentasikannya di depan pangeran, seseorang yang lebih gagah dan lebih kuat dari pangeran? Tidak, tidak. Aku tidak bisa menerima hal ini. Tidak ada yang lebih tampan, lebih kuat, atau lebih cerdas dariku ini. Sekarang pergilah, aku tidak ingin melihatmu lagi. Pesulap itu tersinggung dan merasa sangat terhina oleh kata-kata kasar sang pangeran. Pangeran juga tidak menghormati orang suci itu. Tuan pesulap, tidak ada gunanya melanjutkan di tempat di mana Anda tidak dihormati. Pangeran sekarang sudah termakan kesombongannya sendiri dan telah menghina kita berdua. Ayo, segera kita tinggalkan tempat ini. Ya, silakan pergi. Aku pun tidak mengundang kalian, kan? Orang suci itu menjadi marah mendengar hal ini. Karena marah, dia mengutuk sang pangeran. Hei pangeran, penampilan yang sangat kau banggakan ini, serta seluruh kecerdasan dan kekuatan yang kau banggakan, semua ini akan diambil daripadamu. Engkau akan terjebak di cermin untuk selamanya. Bahkan cermin itu lebih tampan darimu, pangeran. Begitu orang suci tersebut mengucapkan kata-kata itu, sang pangeran terperangkap di dalam cermin yang indah. Semua penampilan, kecerdasan, dan kekuatannya menghilang dari pandangan. Pangeran pun sangat menyesal. Wahai Tuan, tolong maafkan aku. Sekarang aku mengaku salah. Aku melakukan kesalahan besar. Aku mohon Tuan, tolong tarik kembali kutukanmu, Tuan. Atas nama pangeran, kami semua meminta kepada Anda, mohon dimaafkan kesalahan pangeran kami. Tolong ambil kembali kutukan berat ini, tuanku. Dan sekarang orang suci itu pun sudah tenang. Dengar semuanya, aku tidak bisa mengambil kembali kutukan itu. Tapi aku bisa menebus kesalahan ini. Jika di masa depan, ada seorang wanita baik hati yang tidak tahu tentang kutukan itu, lalu dia jatuh cinta padanya di cermin, dia akan kembali ke wujud aslinya. Jika hingga hari itu tak kunjung datang, dia akan terus terjebak di dalam cermin untuk selamanya. Orang suci dan pesulap itu pergi. Pangeran yang sombong terbaring, terperangkap di dalam cermin. Menteri dengan hati-hati menyimpan cermin tersebut di tempat yang aman. Meski dia terjebak di cermin, sang pangeran tidak terlihat oleh kebanyakan orang. Raja merasa sedih dengan kejadian ini dan dia merindukan putranya. Putraku yang aku sayangi, aku yakin kamu merasa sengsara terperangkap di cermin ini. Kamu bahkan tidak bisa mengekspresikan emosimu. Raja mencoba memajang cermin untuk dilihat oleh banyak putri. Tapi mereka semua membuang muka dengan kecewa. Tidak hanya raja dan ratu, tetapi semua pejabat istana juga patah hati dengan apa yang terjadi dengan sang pangeran. Mereka tidak dapat menemukan cara untuk melepaskan sang pangeran dari dalam cermin. Suatu hari, Raja Francis mengunjungi sahabatnya, Raja Albert. Dia membawa cermin kesayangannya bersamanya. Dia tinggal di istana Raja Albert sebagai tamu.
Dia telah menempatkan cermin di tempat yang aman. Ketika pelayan Raja Albert, Sarita, sedang membersihkan kamar, dia melihat cermin dan mulai membersihkannya. Ada cahaya khusus yang memancar dari cermin. Dia memberitahu Putri Margaret tentang cermin yang indah tersebut. Putri Margaret adalah putri yang sangat baik hati serta murah hati. Tidak ada sedikit pun kesombongan di hatinya. Dia selalu memperlakukan semua orang dengan hormat. Sarita, cermin cantik ini tentunya memiliki kualitas yang sangat unik. Ini memiliki cahaya khusus yang berasal darinya. Kau sudah melakukan hal yang benar dengan membawanya kepadaku. Aku akan segera meminta kepada Raja Francis agar memberikannya kepadaku. Begitu Sarita berbalik untuk pergi, tangannya menyentuh vas mahal. Vas itu jatuh dan pecah berkeping-keping. Pembantu itu takut akan kesalahannya. Putri Margaret, maafkan aku. Aku tidak sengaja memecahkan vasmu. Sarita, tidak apa-apa. Kita akan mendapatkan vas yang baru. Semoga kau tidak terluka. Tidak, Putri, aku tidak terluka. Kau sangat baik. Pangeran menyaksikan semua ini dari dalam cermin. Hatinya luluh melihat sang putri menunjukkan sikap pemaaf, adil, dan baik hati terhadap orang lain. Dia merasa berubah pada saat itu. Dia malu dengan perilaku masa lalunya. Cahaya terang terpancar dari dalam cermin. Karena Margaret adalah jiwa yang murni, dia bisa melihat dan mendengar sang pangeran di cermin. Halo Putri Margaret, dirimu benar-benar memiliki hati yang baik, penuh kasih dan sangat tulus. Aku berharap bisa menjadi sepertimu. Pria yang kamu pilih sebagai pasangan hidupmu pasti akan menjadi lelaki yang sangat beruntung. Pangeranku, aku yakin kau juga memiliki sifat yang baik. Kau dapat memenangkan banyak hati dengan kekuatan pikiran dan hatimu yang tulus. Wahai putri, bisakah aku memenangkan hatimu? Ya, kau pasti bisa. Aku bisa merasakan perubahan yang terjadi di hatimu. Maukah kau menerimaku sebagai pendamping hidupmu? Tentu saja, aku pasti menerimanya. Margaret terkesan dengan kata-kata Pangeran Harry dan dia langsung menyukainya. Wahai putri, kamu telah melepaskanku dari cermin ini dan juga kutukan yang mengerikan. Pangeran Harry mempelajari pelajaran terbesar dalam hidupnya dan semua kesombongannya sirna. Dia berubah menjadi pangeran yang pemaaf, murah hati, dan cakap. Pangeran Harry dan Putri Margaret menikah dan mereka hidup bahagia selamanya.